Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Hafiza dari Prodi Pendidikan Matematika 3 semester 3 dengan dosen pengampuh Ibu Ella Andani, MPD, dalam mata kuliah Desain Media Pembelajaran Matematika. Pada materi aljabar ini, Hafiza akan menggunakan beberapa media, yaitu yang pertama seperti video ini, yaitu media audio gerak dari video animasi. Yang kedua, media buah-buahan pada penjumlahan aljabar. Yang ketiga, yaitu media pakebar, papan kenik aljabar. Dan yang keempat, menggunakan media blok aljabar. Sebelum masuk kepada media yang digunakan, saya akan menjelaskan materi, yaitu mengenai tentang aljabar, seperti media audio visual atau audio gerak. Ini akan membahas mengenai bentuk aljabar, unsur-unsur dari bentuk aljabar, serta penjumlahan dan pengurangan aljabar. Beberapa dari kita mungkin memiliki masalah dalam pembelajaran matematika, tak terkecuali pada materi aljabar, bukan? Masuklah kepada materi aljabar. Nah, aljabar pertama kali ditemukan oleh Bapak Al-Khawarizmi pada tahun 780 sampai 850 Masehi, sehingga dikenal sebagai Bapak Aljabar. Lalu, sebenarnya apa itu aljabar? Baiklah, simak ilustrasi berikut ya. Hai, halo Pak Erik. Halo Pak Thohir. Wah, kelihatannya Bapak membeli banyak buah ya. Iya Pak, saya membeli 3 apel dan 1 jeruk. Bapak Thohir beli apa saja? Saya hanya membeli 1 apel dan 1 jeruk Pak. Nah, dari ilustrasi tersebut dapat dituliskan bahwa Bapak Erik membeli 3 apel dan 1 jeruk, dan Bapak Thohir membeli 1 apel dan 1 jeruk. Selanjutnya, kita akan mengganti ilustrasi buah apel menjadi X dan buah jeruk menjadi Y. Selanjutnya, suatu aljabar terdapat beberapa unsur di dalam aljabar, yaitu yang pertama ada koefisien, yang kedua ada variabel, dan yang ketiga ada konstanta. Baiklah, akan dijelaskan pada video berikut ini. Yang pertama, koefisien merupakan faktor pada suatu suku pada bentuk aljabar yang melekat pada suatu variabel. Selanjutnya, variabel adalah suatu simbol yang mewakili suatu nilai tertentu. Dan selanjutnya adalah konstanta, merupakan suku pada bentuk aljabar yang berupa bilangan atau nilai tertentu dan tidak terikat oleh variabel. Penjumlahan dan pengurangan aljabar. Nah, untuk media penjumlahan dan pengurangan aljabar ini kita menggunakan media seperti buah-buahan dalam menghitung penjumlahan dan pengurangan aljabar tersebut, seperti video berikut ini. Pada hari Senin, Tika pergi ke pasar Banggil. Di sana, Tika membeli 4 buah pisang dan 2 buah mangga. Sesampainya di rumah, Tika memberikan 2 buah pisang kepada adiknya. Kemudian pada sore hari, Tika membeli ke pasar dan membeli 3 pisang dan 5 mangga. Jadi, ada berapa total buah pisang dan mangga yang Tika punya saat ini? Baiklah, mari kita kerjakan bersama-sama. Pertama, Tika membeli 4 buah pisang dan 2 buah mangga. Dapat kita tulis seperti ini. Sesampai di rumah, Tika memberikan 2 buah pisang kepada adiknya, sehingga pisang berkurang sebanyak 2 buah. Dan pada sore harinya, Tika kembali membeli 3 buah pisang dan 5 buah mangga. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita harus mengelompokkan buah pisang dengan buah pisang serta buah mangga dengan buah mangga. Karena buah mangga dan buah pisang adalah 2 buah yang berbeda.
Hingga bentuk operasinya akan menjadi seperti ini. Sehingga sisa buah yang dimiliki oleh Tika sebanyak 5 pisang dan 7 mangga. Jadi ingat, yang perlu diperhatikan pada saat mengerjakan soal operasi penjumlahan dan pengurangan adalah memastikan bahwa variabelnya sama. Apabila terdapat variabel yang berbeda, maka bentuk tersebut tidak dapat dilakukan pengoperasian. Selanjutnya ialah menggunakan media pakebar atau bisa dikenal dengan papan kenik aljabar. Nah, seperti gambar di samping itu merupakan media pembelajaran dari pakebar, yaitu papan kenik aljabar, yang mana pakebar ini merupakan suatu media yang mana hanya dapat kita gunakan untuk soal yang memiliki satu variabel saja. Selanjutnya, media blok aljabar. Pada kali ini saya akan menggunakan media blok aljabar dalam materi yaitu pemfaktoran aljabar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rumus dari pemfaktoran aljabar ini merupakan sebuah rumus untuk menyatakan sebuah bentuk persamaan aljabar menjadi sebuah berbentuk perkalian aljabar faktorisasinya. Nah, contohnya bentuk aljabar AB sama dengan A dikali B. Faktorisasinya sama dengan A dan B. Bentuk aljabar A dikali X tambah Y, maka faktorisasinya sama dengan A dan B. Jadi, bentuk aljabar A dikali X tambah Y, maka faktorisasinya dan X ditambah Y. Nah, untuk media blok yang saya gunakan ini merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk membantu mempermudah siswa dalam memahami pemfaktoran aljabar. Nah, ataupun tujuan media blok aljabar ini dilakukan untuk mempermudah siswa dalam memahami konsep pemfaktoran seperti AX kuadrat ditambah BX ditambah C, dan tujuannya lagi untuk membantu kreativitas belajar siswa. Baiklah, untuk selanjutnya ialah cara penggunaan media blok aljabar dalam pemfaktoran persamaan aljabar. Baiklah, untuk aturan penggunaan di dalam blok aljabar ini memiliki 3 macam blok. Yang pertama, yaitu blok persegi besar yang bertuliskan min X kuadrat dan X kuadrat. Baiklah, untuk yang kedua, yaitu blok persegi panjang yang bertuliskan variabel X dan min X. Selanjutnya yang terakhir yaitu persegi kecil yang bertuliskan konstanta 1 dan konstanta min 1. Nah, misalkan diketahui ada persamaan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Untuk memfaktorkan persamaan ini, kita harus menentukan blok-blok apa saja yang akan kita gunakan. Untuk yang pertama, kita gunakan yaitu blok X2. Dan yang kedua yaitu blok persegi 3 blok persegi panjang yang bernilai variabel X. Dan yang terakhir yaitu dengan blok persegi kecil yang bernilai konstanta 1. Nah, sesuai dengan aturan bermainnya, kita akan menyusun blok-blok tersebut menjadi persegi atau persegi panjang. Jadi, blok tersebut ini harus memiliki sisi yang sama. Maka, konstanta 1 ini kita pindahkan ke bawah variabel X. Yang kedua, yaitu blok X kita pindahkan di bawah X kuadrat. Nah, setelah kita susun blok-blok tersebut, dapatlah blok tersebut berbentuk persegi panjang
cara penghitungannya adalah kita dapat melihat panjang dan lebarnya. Baiklah, kita akan mulai menghitungnya. Untuk panjangnya yaitu dapat kita ketahui bahwa X 1, maka dapat kita tulis X ditambah 2. Nah, untuk lebarnya yaitu X dan 1 dapat kita tulis X ditambah 1. Jadi, untuk pemfaktoran dari persamaan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 menggunakan blok aljabar adalah X ditambah 2 dan X ditambah 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.